Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kita tidak bosan-bosan terus bersyukur dan bersyukur. Merasa berterima kasih kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Sungguh luar biasa nikmat Allah yang setiap saat, setiap hari kita nikmati, kita rasakan nikmat itu. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat hidup, nikmat sehat, bisa bergerak sampai hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, semuanya ini nikmat dari Allah. Karena semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau kita hitung nikmat-nikmat itu, kita tidak akan mampu menghitung. Saking banyaknya nikmat Allah, pemberian Allah. Pasti tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan berupa tubuh dan segala anggota tubuh. Ini kalau kita renungkan, kita ini dihidupkan oleh Allah di atas maunya Allah. Kehendak Allah, bukan mau kita. Kita sadar bahwa kita tidak pernah dulu minta hidup. Mulai dari Nabi Adam, tidak pernah minta hidup. Lalu Allah hidupkan. Oh, ini kan luar biasa. Setelah diberi hidup, diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Itu pun fasilitas yang disediakan Allah, diberikan Allah, bukan kita minta. Sehat. Kita kadang-kadang lalai kan, tak pernah minta sehat, tapi disehatkan oleh Allah. Sampai kepada hal rezeki yang kita manfaatkan, rezeki yang kita rasakan. Uang misalnya, makanan, pakaian. Ini tidak kita minta, sudah disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Itu luar biasa ya. Luar biasa Allah menciptakan manusia, disediakan lengkap dengan kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan tanpa kita minta kebutuhan-kebutuhan itu. Orang beriman
orang tidak beriman, semuanya disediakan kebutuhannya oleh Allah. Selama hidup di dunia. Padahal Allah menciptakan manusia, menciptakan kita. Tujuan utamanya tidak ada lain. Tidak ada lain kecuali menyembah, terus menyembah kepada Allah. Ini tujuan. Tujuan Allah ciptakan kita, manusia, bahkan jin. Diciptakan Allah tujuannya hanya satu, yang terutama adalah menyembah Allah. Jadi membuat orang yang tak nyembah ke pangeran, lopot dari tujuan. Manusia lopot dari tujuan. Mun tak nyembah ke pangeran. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah, mengabdi kepadaku. Liya'budun, mengabdi, menyembah, mengabdi. Ayo kita sadari bahwa kita ini memang diciptakan Allah untuk mengabdi, untuk menyembah, tidak ada lain. Sehingga apapun yang kita lakukan, niyati ibadah, itu maksudnya. Apapun yang kita lakukan. Niat itu penting. Niat itu penting. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan, ada ibadah yang wajib disertai dengan niat, ada yang juga tidak wajib. Ada yang perlu niat, dan ada yang tidak perlu niat. Ibadah yang tergolong mahdhah, ibadah yang ditentukan waktunya, ditentukan cara-caranya, itu harus wajib disertai dengan niat. Contoh sholat, puasa, haji, zakat. Ibadah mahdhah yang tidak diniati, maka Allah tidak hitung ibadah yang ketada, dianggap tidak ada. Ada hal yang sangat penting terkait dengan niat. Malaikat diciptakan Allah, ada yang diberi tugas mencatat amal baik, ada yang diberi tugas mencatat amal buruk. Yang selalu mendampingi kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita. Kita kenal malaikat raqib, diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal baik. Pertanyaannya, malaikat itu tidak faham, tidak tahu apa yang dilakukan oleh hati.
hati manusia. Apa yang terlintas di pikiran manusia, itu malaikat tidak tahu. Terus bagaimana dengan tugas yang Allah bebankan? Berapa cara nyatat menosak kebaik fokus. Manusia mengerjakan kebaikan, sholat, puasa, misalnya pergi haji, seseorang sedang bersedekah, seseorang sedang berwudu, seseorang sedang membaca Quran, berapa cara nulis? Ada yang tak tahu. Niat maksudnya. Seseorang berkehendak, berencana, niat sholat. Dari rumah sudah siap-siap, berangkat ke masjid, niat sholat subuh. Nah, hati ini geraknya sudah tercatat. Lalu bagaimana malaikat mengetahui seseorang ini sudah berniat, sudah berkehendak baik, berencana baik? Ternyata tolong ini diperhatikan betul ini. Malaikat mengetahui bahwa seseorang ini sudah berniat baik berniat melakukan sesuatu yang baik. Saya nanti sore mau berangkat ke pengajian. Tapi ini gerak hati, pikiran. Bagaimana malaikat mengetahui ini? Padahal yang tahu gerak hati, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam dada, di hati. Hanya Allah yang tahu. Lalu malaikat bagaimana? Lalu Allah beri keistimewaan pada malaikat. Menurut Ustaz Hasan, ala aku bagus, berencana baik. Dari Ustaz Hasan ini, dari saya, tubuh ini terasa bau. Dirasakan malaikat. Cek sampai ya. Cek sampai aniat tak fokus itu ya. Cek sampai, jangan sampai. Jangan sampai, jangan sekali-kali kita menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, aniat saya tak fokus. Jangan sampai. Karena di saat itu tubuh kita terasa bau oleh malaikat. Kulaku badan iku ora pengen minyak. Ro'om diberi minyak. Mari mandi iku ora pengen minyak. Aja le ro'om iki di ngoreng. Tetapi kalau ada niat yang tidak bagus, terlintas niat yang tidak baik di hati, terlintas pikiran yang tidak baik, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saya tidak bilang kejahatannya. Malaikat tahu. Oh, ini macam bau nih. Padahal mari mandi. Mari mandi. Sabun bersih. Angkui pakaian. Pas keibrik minyak. Ro'om padahal. Yang didengar manusia. Tapi malaikat mendengar, merasa bau ini. Bau. Dan dari sini malaikat tahu. Oh, ini niatnya coba. Coba niat. Itu oleh malaikat atid yang di kiri. Coba. Ini ngeri ya. Jangan sampai terlintas di hati itu keinginan untuk melakukan
hal yang tidak baik. Karena terasa bau di depan malaikat. Dari situ malaikat tahu, oh ini niatnya coba ini. Jelek ini niatnya. Ada terlintas niat jahat di hati. Ingin mencelakakan orang mungkin. Keluar dari rumah ingin mencuri dan sebagainya. Maka terasa bau, sebahu-bahunya. Bau di depan malaikat. Nah, ini tahu malaikat. Oh, ini bagian malaikat atid. Jelek ini niatnya. Nauzubillah. Kalau kita hanya terasa harum di depan manusia, tapi bau di depan malaikat tuh, nauzubillah. Nauzubillah. Sebaliknya, tidak pernah pakai parfum, tidak pernah pakai harum-haruman, tapi setiap berniat baik, maka terasa harum di depan malaikat. Harum dirasa malaikat. Maka ini bagian malaikat rokib yang mencatat. Wah, ini kok harum ini. Ini jamaah sholat subuh Masjid Al-Manar kok harum semua terasa di malaikat. Karena niatnya yang baik. Niatnya di hatinya yang bersih, baik. Niat baik, keinginan baik. Pikiran baik, rencana baik. Ini bagian tugas malaikat raqib mencatat baik, mencatat amal baik. Karena terasa harum di depan malaikat raqib. Ini niat. Maka penting niat ini. Karena innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niatnya. Artinya ketika satu amal, pekerjaan yang diwajibkan disertai dengan niat lalu tidak diniati amal itu, maka dianggap tidak ada amal, tidak ada pekerjaan. Ada juga pekerjaan yang tidak perlu niat, yang tidak terkait dengan tergolong mahdhah. Orang sedekah, beri pese ke orang tak usah niatin, karena beri sudah berpahala. Tapi yang terpenting tadi itu, malaikat akan mencatat bahwa seorang ini berpikiran baik, berniat baik, berkeinginan baik, karena ada rasa harum yang terdengar oleh malaikat. Sebaliknya, malaikat akan mencatat bahwa amal seseorang ini jelek, tercermin dari niatnya yang jelek, pikirannya yang jelek, keinginannya yang jelek, karena terasa bau bangkai di depan malaikat. Sehingga ini menjadi bagian wewenang dan tugas malaikat atid. Jadi kadang-kadang dianggap remeh niat itu ya. Remeh, tapi maha penting. Sampai terlintas niat ingin mencelakakan orang, ingin menipu orang lain. Coba sampai tekan niaten. Ini kan terlalu ya. Coba niaten. Sudah amalnya jelek, masih diniati sebelumnya. Diniati melakukan hal yang tidak baik. Ini terasa sangat bau di depan malaikat. Iman ya, iman. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya. Dari hati kita, pikiran kita, ucapan kita, amal kita, tindakan kita, pekerjaan kita, sekecil apapun mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Jangan sampai ada terlintas keinginan, program, niat yang bertentangan dengan
keridhaan Allah. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, kemudian barokah, kita diberikan istiqomah oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, ayo kita niati dengan baik. Niati dengan baik supaya setiap saat kita terasa tubuh kita ini harum di hadapan malaikat sehingga ditulis baik oleh malaikat. Jika ditulis baik, maka Allah akan mencatat ini, amal ini. Bahkan nanti sedikit ya, nanti di akhirat ada sebagian umat, segolongan umat oleh Allah diberikan bukunya. Buku itu diterima dengan tangan kanannya. Ini amalmu, ini kitabmu, kata Allah. Terima. Diterima kitab ini. Buku ini diterima. Setelah dibuka oleh yang bersangkutan, ternyata ada catatan. Di dalam buku ada catatan haji. Ada catatan sodako. Macam-macam, ada catatan. Akhirnya yang bersangkutan kaget. Ya Allah, ini bukan buku saya. Ini bukan buku saya. Loh, ini bukunya kamu. Ini bukunya kamu, buku amalmu ini dulu. Bukan ya Allah, bukan buku saya. Loh kenapa? Ini kok ada catatan ini? Ada catatan haji. Padahal saya tidak pernah haji ya Allah. Saya tidak pernah haji. Kok ada catatan haji? Ini mungkin bukan buku saya. Ini ada catatan sodako. Padahal saya tidak pernah sodako. Untuk sodako saya tidak punya uang ya Allah. Tidak punya uang untuk sodako. Haji saya tidak punya biaya. Tapi di sini kok ada catatan haji, catatan sodako. Mungkin ini bukan buku saya. Bukan buku saya. Apa kata Allah? Ini bukumu. Loh kok seperti ini? Dari mana catatan ini ya Allah? Karena dulu kamu sewaktu masih hidup di dunia, kamu pernah terlintas di hatimu, pernah aniat, gitu ya, gampangnya, pernah aniat, pernah ngocak nih hati anak beun, saya kira engkau di harta banyak, engkau ke Mekah. Seandainya saya punya biaya, punya modal, punya biaya untuk pergi haji, punya harta banyak, saya tentu berhaji. Terus kamu juga pernah berniat, seandainya saya banyak harta, banyak uang, ya tentu saya akan bersedekah, saya berikan pada orang lain. Nah inilah yang pernah kamu ucapkan dulu di hatimu itu. Sehingga saya tulis sudah. Jadi niat itu tertulis sudah. Belum melakukan pekerjaannya, niat pun sudah tertulis. Terkait tadi itu, ya, dari mana tulisan itu datang? Ya malaikat menulis. Dari mana malaikat tahu itu niat baik? Karena tubuhnya terasa harum di depan malaikat. Baru malaikat bisa nulis niat itu baik. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pagi ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Kita disehatkan terus oleh Allah, sehat keluarga kita, sehat teman-teman kita, sehat anak cucu kita, sukses hidup kita dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah was sa'ada was salamah wan najah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik
ويا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا الله يا سلام. سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.